Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam. Kami dari grup 7 yang beranggotakan ada rekan saya yaitu Raihan Salsabil dan saya sendiri yaitu Vidianisa Fortuna. Di sini kami grup 7 akan mempresentasikan tentang compound word and figures of speech. Oke, Unit 5 compound word and figures of speech. Table of contents. Table of contents di sini yang pertama compound word, yang kedua ada type of compound word, yang ketiga figures of speech, yang keempat ada type of figures of speech. Compound word akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Raihan. Oke, terima kasih, Widya. Compound word. Compound word are when two or more words combine to form a new single word or phrase that act like a single word. There are three different types of compound word in grammar. Open compound word with space between the word ice cream, close compound word with no space, firefighter, and hyphenate compound words up to date. What is a compound word? Compound words are individual words or phrases that act as individual words made from two or more words. Working together, they can be most part of speech, including noun, verb, adjective, adverb, and even preposition like inside, outside, within, and without. Jadi, apa itu kata majemuk? Ya, kata menjebuk adalah kata-kata individual atau frasa yang bertindak sebagai kata-kata individual yang terbuat dari dua atau lebih yang bekerja bersama. Ya, next. Oh, nggak bisa. Nah, three types of compound words. Jadi, compound words ini dibagi ke tiga tipe. Ada tiga ya. Yang pertama, open compound words. Yang kedua itu close compound words. Yang ketiga, infinite compound words. Yang pertama itu cirinya ialah ada spasi di antara kata. Yang pertama, yang kedua itu cirinya itu kalau yang pertama tadi open itu ada spasi di antara katanya, tapi kalau yang kedua ini tidak ada spasi ya di katanya. Dan yang ketiga yang terakhir itu cirinya ada tanda baca di antara katanya itu tuh ada tanda baca. Ya, next video. Nah, yang pertama, open compound words. Open compound words have space in between the words, which can make them hard to identify. But despite how they look, open compound words always act like a single word. They always appear together in the same order, and they each have their own unique meanings. Open compound words are mostly nouns, and they use the same as regular nouns. If you want to make an open compound word plural, you usually pluralize only the final word in the group, not all the words. Jadi kata yang pertama itu kata majemuk yang terbuka memiliki spasi di antara kata-kata yang dapat membuatnya sulit diidentifikasi. Namun terlepas dari tampilannya, kata majemuk terbuka selalu bertindak seperti kata tunggal. Mereka selalu muncul bersama dalam urutan yang sama-sama. Dan mereka masing-masing memiliki arti unik mereka sendiri. Ya, next. Nah,
Ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari yang pertama tadi open compound word. Nah, jadi di sini tuh ada spasi, spasi black eye, cell phone. Jadi ada spasi di antara dua kata itu, close call, common sense, cotton candy, dining room, first aid, full moon, and french fries. Next. Nah, yang ketiga itu close compound word. Compared to open compound word, close compound word are much easier to remember and to use. There are no space between the word, so close compound word would look and act like individual words. You can find close compound word in almost all part of speech. Adverb like sometimes or any day are close compound word, as are the preposition inside, outside, within, and without. Even the word cannot answer from the phrase. Cannot is a close compound word. Yang kedua ini eh, apa dibandingkan dengan kata majemuk terbuka, ini berarti kata majemuk yang tertutup. Kata majemuk tertutup ini jauh lebih mudah diingat dan digunakan, tidak ada spasi. Cirinya itu tidak ada spasi di antara kata-kata, sehingga kata-kata majemuk tertutup terlihat dan bertindak seperti kata-kata individual. Oke, next. Nah, contoh-contohnya. Nah, tadi kalau yang pertama itu ada spasi, kalau ini tidak ada spasi. Close compound word itu contohnya airport, anybody, everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, anywhere, everywhere, babysit, background, barefoot. Nah, itu contoh-contoh dari yang kata majemuk tertutup close compound words. Oke, next. Ya, terakhir itu hyphenated, hyphenated compound word. Last are hyphenated compound words which have happens between the word. This can be tricky to spell if you are unsure whether there a hyphen or a space. So it is best to familiarize yourself with a compound word list to help you learn individual spelling. Otherwise, you can quickly look up the correct spelling with a spell checker. Next with Nah, terakhir ini ialah kata majemuk dengan tanda hubung. Kalau yang pertama tadi tanda hubungnya itu yang pertama dibedakan dengan adanya spasi. Yang kedua itu tidak ada spasi. Nah, kalau yang terakhir ini itu ada tanda ini ya strip ya, tanda hubung. Check in, misalkan check strip in, clean strip cut, clean cut, editor in strip shift ya. Nah, terakhir adalah kata majemuk dengan tanda hubung yang memiliki tanda hubung di antara kata-kata. Ini bisa sulit dieja jika Anda tidak yakin apakah tanda hubung atau spasi. Jadi sebaiknya biasakan diri Anda dengan daftar kata majemuk untuk membantu Anda mempelajari ejaan individual. Jika tidak, Anda dapat dengan cepat mencari ejaan yang benar dengan pemeriksaan ejaan. Itu tadi tiga tipe dari compound words. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sudia. Oke, Terima kasih. terima kasih Abil. Oke, selanjutnya yaitu ada figures of speech. Saya akan menerangkan tentang figures of speech. What is a figure of speech? Figures of speech, language that use figures of speech is known collectively as figurative language. You will find examples of figurative language in novels, poems, essays, and plays. The opposite of figurative language is literal language. Literal language is the type of straightforward writing you will find on road signs, in office memos, and in research papers. Jadi, apa sih sebenarnya figures of speech? Figures of speech ini biasanya yang disebut dengan majas. Jadi, figures of speech merupakan sebuah ungkapan atau kiasan yang digunakan untuk kebutuhan literasi baik lisan maupun tertulis.
Dan figure of speech berfungsi untuk memperindah kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk menulis puisi, sajak, bahkan prosa. Dan fungsi dari figures of speech itu memiliki fungsi yang sama, yaitu ya tadi yang udah saya jelasin, yaitu membuat kata-kata dalam bahasa Inggris itu menjadi lebih indah. 20 types of figures of speech, yaitu jadi tipe figures of speech itu ada 20, yaitu ada alliteration, apostrophe, antithesis, circumlocution, epigram, euphemisms, hyperbole, irony, litotes, metaphor, metonymy, onomatopoeia, oxymoron, paradox, personification, pleonasms, pun, simile, simil, synecdoche, understatement. Yang pertama ada alliteration. Jadi alliteration itu contoh dari alliteration itu kayak the wild walrus waits and wonders when we'll walk by. Nah, kalau contoh dari metafor itu ada heart of stone, ada time is money, atau she's a night owl. Kalau contoh kalimat contoh majas dari onomatopoeia itu majas sebuah majas yang menuliskan secara spesifik bunyi dari sesuatu kayak whoosh, splat. Nah, kalau seandainya baca novels atau baca papers itu kan biasanya ada majas yang ditambahkan dari novelsnya. Kalau personification yaitu merupakan salah satu jenis figure of speech yang memberikan nyawa pada benda mati. Maksudnya kalimat yang digunakan pada kalimat memberikan sebuah gambaran pada benda seolah-olah benda tersebut itu hidup. Contohnya kayak the flowers note, the snowflakes dance, the fog crept in, gitu-gitu. Kalau simile merupakan sebuah majas yang membandingkan atau mengandaikan sesuatu atau sebuah benda. Contoh kayak like peas in a pot, as blind as a bat, gitu. Masih banyak lagi contoh-contoh dari apa namanya? Contoh dari 20 tipe figures of speech. Jadi figures of speech itu yang biasanya kita sebut majas kalau di dalam bahasa Indonesianya. Oke, next. Oke, juga ya. Cukup sekian penyampaian saya dan penyampaian rekan saya yaitu Abil mengenai compound words dan mengenai figures of speech. Semoga apa yang disampaikan oleh Abil tadi dan saya bisa teman-teman pahami, dan apabila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi pada malam hari ini, saya mewakili rekan saya juga, Abil, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya juga untuk teman-teman dan Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Vidya. Terima kasih, Abil.